Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliani dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan kembali tentang laut teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksekutif atau yang disebut dengan JEE. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Jika lebar laut antara pantai dua negara kurang dari 24 mil, maka batas laut teritorial ditetapkan dengan cara membagi dua jarak antara pantai dua negara yang bersangkutan. Landasan kontinen atau landasan benua atau paparan benua adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang berhubungan dengan daratan pesisir. Dan zona ekonomi eksekutif atau JEE adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya, tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bila bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetes infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling gotong menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Fajri Mulyawati dari kelas 10 IPA 4. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Tidak bepergian. Sedapat mungkin berada di rumah untuk memutuskan mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Mulia Permana dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius dari seluruh masyarakat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo
Saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, tempat ibadah, gedung pemerintah, dan lain-lain, menggunakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah, siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, kerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintahan terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintahan telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, secara melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang belajar ASN bisa bekerja di sebagian dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa bertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintahan terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintahan telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, secara melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang belajar ASN bisa bekerja di sebagian dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh
Generasi milenial saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong menolong dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa bertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sepiani dari kelas 10 IPS 4. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Jawabannya adalah laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. 2. Apakah yang dimaksud dengan landas kontinen? Jawabannya adalah landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. 3. Apakah yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Jawabannya adalah zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedin Junaidin, saya dari kelas 11 MIPA 4. Menurut pendapat saya tentang di rumah saja, itu yang pertama sangat membosankan sekali karena tidak berjumpa dengan teman-teman. Yang kedua, kehangatan keluarga. Jadi kita bisa mempererat ikatan keluarga, menghabiskan waktu dengan keluarga, ataupun kebersamaan keluarga dapat membantu kita ke perilaku yang positif. Yang ketiga itu kebebasan. Terkadang sekolah tidak menyediakan hal yang dibutuhkan oleh siswa. Tetapi ini sangat bebas sekali karena saya juga bisa belajar sambil mendengarkan musik ataupun tiduran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang mengatakan, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Tidak berpergian ke area publik, seperti ke mall, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dengan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan bayaran kredit untuk 1 tahun hingga membatalkan ujian nasional 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Suhasri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu 1. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. 2. Apakah yang dimaksud dengan landasan kontinen? Landasan kontinen adalah perluasan perimeter pada masing-masing benua yang terhubung dengan dataran pesisir. 3.
Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Nataya ini dari kelas 11 MIPA 4. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif, dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya kita bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Yulian, kelas 10 IPS 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri aspek masyarakat sebagai warga negara perlu disiplin, meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi. 2. Menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman dan berkumpul berdesak-desakan. 3. Tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. 4. Apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang dimasukkan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Fajri Mulyawati dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menanggapi kebijakan pemerintah dalam menetapkan sistem di rumah aja atau belajar di rumah. Hal yang dilakukan pemerintah saat ini menurut saya sangat baik, karena dengan mengingat kita di rumah aja, kita bisa mencegah atau menghambat penyebaran virus COVID Corona ini. Tapi di sisi lain, proses belajar mengajar pun menjadi kurang efektif karena penjelasan mengenai materi mata pelajaran kurang jelas karena guru tidak menjelaskannya secara langsung dan hanya lewat via online saja. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pelajaran dari soal pertama. 1. Laut teritorial adalah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dan garis dasar ke arah laut lepas. Nomor 2. Landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Nomor 3. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvistri dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mengeluarkan pendapat tentang bagaimana pendapatmu tentang berdiam diri di rumah dan juga belajar di rumah. Menurut saya sih tidak kenapa-napa, karena itu juga merupakan perintah dari pemerintah. Akan tetapi soal belajar di rumah, tidak semua jadi belajarnya jadi tidak efisien, dan juga hampir semua pelajaran harus dikerjakan di handphone. Kendalanya pada saat dikasih tugasnya, tidak semua siswa mempunyai kuota dan juga penyimpanan yang cukup. Jadi menurut saya seharusnya tidak mengharuskan di HP, karena kendalanya yaitu tidak mempunyai data dan juga ruangannya tidak cukup. Dan juga kalau tidak membaca grup atau informasi tentang tugas akan menjadi telat. Itu saja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvistri dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mengeluarkan pendapat tentang bagaimana pendapatmu tentang berdiam diri di rumah dan juga belajar di rumah. Menurut saya sih tidak kenapa-napa, karena itu juga merupakan perintah dari pemerintah. Akan tetapi soal belajar di rumah, tidak semua jadi belajarnya jadi tidak efisien, dan juga hampir semua pelajaran harus dikerjakan di handphone. Kendalanya pada saat dikasih tugasnya, tidak semua siswa mempunyai kuota dan juga penyimpanan yang cukup. Jadi menurut saya seharusnya tidak mengharuskan di HP, karena kendalanya yaitu tidak mempunyai data dan juga ruangannya tidak cukup. Dan juga kalau tidak membaca grup atau informasi tentang tugas akan menjadi telat. Itu saja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sibi Nur Alif dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari pantai garis pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Landas kontinen adalah bagian laut benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik yang memiliki kedalaman 130-200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi menjadi dua, sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Indonesia mengeluarkan deklarasi yang kita kenal dengan Deklarasi Juanda yang melahirkan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Mulia Permana dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan pendapat singkat saya tentang stay at home atau di rumah aja. Saya sangat setuju apabila masyarakat Indonesia berdiam diri di rumah, tidak berpergian dan menjaga jarak. Berpergian hanya untuk melakukan kepentingan penting dan tidak bisa diwakilkan. Dengan stay at home, kita dapat mencegah virus corona. Saya tahu ini sulit dilakukan, tapi dengan ini kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Saya harap masyarakat bisa bekerja sama dan saling melindungi satu sama lain. Saya juga harap semoga wabah virus corona ini berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari laut teritorial, landas kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Yang pertama adalah laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua adalah landas kontinen adalah merupakan dasar laut dan tanah yang terletak di luar teritorial hingga tepian benua atau kontinen. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel atau pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari laut teritorial, landas kontinen, dan juga zona ekonomi eksklusif. Yang pertama adalah laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Yang kedua adalah landas kontinen adalah merupakan dasar laut dan tanah yang terletak di luar teritorial hingga tepian benua atau kontinen. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel atau pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita, ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, serta lembaga sosial dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya yaitu 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Yang kedua yaitu membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga ada menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Octaviana dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan memberikan pendapat yang sudah saya diskusikan bersama teman saya, Gibran Al-Ramadan dari kelas 10 MIPA 1. Pendapat yang sudah saya diskusikan ini mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 yang dilakukan dengan cara diam di rumah
dan belajar di rumah bagi para pelajar. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah dan disarankan untuk tetap diam di rumah. Nah, pendapat pribadi kami mengenai kebijakan pemerintah ini sangat-sangatlah bagus guna untuk menghambat dan menghentikan penyebaran COVID-19. Sebagai pelajar, seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran online setiap harinya sebagai pengganti belajar di sekolah. Jikapun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan, seperti kurangnya komunikasi, sehingga materi pembelajaran sulit dipahami, juga akan mendatangkan rasa bosan yang parah. Terlebih, siswa pelajar yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya akan menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu, guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan, harus bisa melihat dulu bagaimana keadaannya, mampu atau tidaknya, menyulitkan atau tidaknya bagi para pelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok cakaran. Oke. Sok mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah saat ini telah menghimbau agar seluruh masyarakat di Indonesia untuk tetap di rumah, belajar atau bekerja dari rumah. Dengan himbauan tersebut saya setuju, karena dengan belajar di rumah, karena kita memiliki banyak waktu untuk bersama keluarga seperti orang tua yang biasanya setiap harinya bekerja. Ini dengan adanya pengalihan proses belajar atau bekerja dari rumah tersebut, orang tua lebih dekat dengan kita dan mempunyai banyak waktu untuk bersama keluarga, begitu juga sebaliknya. Dan kita juga dapat terbebas dari tekanan kompetensi dan kebosanan yang merupakan bagian yang paling khas di sekolah. Kita juga dapat terhindar dari pergaulan bebas seperti merokok dan tawuran. Apalagi karena saat ada penyakit COVID-19 ini, kita sebaiknya belajar dari rumah sebagai salah satu pencegahan agar tidak terinfeksi oleh COVID-19 dan sebagai cara untuk memutus penyebaran virus corona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabaran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranati Julia Jahra dari kelas 10 MIPA 2. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara yang luasnya dihitung dari garis pantai ke arah laut sepanjang 12 mil, mengelilingi seluruh garis pantainya. Yang kedua adalah landas kontinen, adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona eritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif, adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Indonesia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda yang melahirkan wawasan Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Koswara Fitriani dari kelas 10 MIPA 1. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas PKN. Yang pertama, apa yang dimaksud laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Yang kedua, apa yang dimaksud landasan kontinen? Landasan kontinen adalah bagian dari
NUA yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah bagian dari laut lepas berupa suatu jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priharmana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari satu laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Kedua, landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Ketiga, zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapatkan kesempatan pertama memanfaatkan sumber daya laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nazla dari MIPA 3. Jadi di sini aku mau ngejelasin 3. Yang pertama adalah laut teritorial, yang kedua adalah landas kontainer, dan yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau Z. Jadi aku mau ngejelasin dulu yang pertama ada laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis besar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Dan yang kedua ada landas kontainer. Landas kontainer adalah bagian dari benua terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Dan yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau yang disebut ZI. Jadi zona yang luasnya 200 mili laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Clarissa dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap warga negara terhadap pandemi corona. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. Pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. 3. Tidak berpergian, sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir risiko tertular. Dan yang terakhir, apabila terdapat gejala segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Ar-Ramadan dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan memberikan pendapat yang sudah saya diskusikan bersama Vina Octaviona dari 10 MIPA 4. Pendapat yang sudah saya diskusikan ini mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 yang dilakukan dengan cara diam di rumah dan belajar di rumah bagi para siswa. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah dan disarankan untuk tetap diam di rumah. Nah, pendapat pribadi kami mengenai kebijakan pemerintah sangat-sangatlah bagus.
guna untuk menghambat dan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Sebagai pelajar, seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran, baik secara online maupun tidak online. Jika pun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat untuk dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan seperti kurangnya komunikasi, sehingga materi pembelajaran sulit untuk dipahami. Juga akan mendatangkan rasa bosan yang parah. Terlebih siswa yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya, tentunya itu menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu, guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan, harus bisa melihat atau tidak keadaannya, apakah mampu atau tidak, apakah menyulitkan atau tidaknya bagi pelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.